berhenti di sana. Serius, jangan melewati yang ini. Pernahkah Anda merasa seluruh kehidupan rohani Anda terjebak dalam satu tayangan ulang yang panjang dan menakutkan? Anda tahu, perasaan itu siklus kekalahan yang menghancurkan jiwa, di mana pada saat Anda mengatasi satu serangan yang menghancurkan, sampah iblis yang sama muncul kembali, memukul Anda lebih keras dari sebelumnya. Hal ini benar-benar menguras iman Anda, membuat Anda mempertanyakan seluruh tujuan Anda, dan sejujurnya, hal ini mendorong Anda untuk bertanya-tanya, apakah Tuhan telah sepenuhnya melupakan nama Anda? Jika Anda sedang memikul beban yang mustahil itu, saya ingin Anda mendengarkannya, karena pesan ini adalah terobosan spiritual yang pasti dan tidak dapat diubah, yang selama ini Anda doakan dengan putus asa. Saya sedang berbicara tentang intervensi langsung, ilahi, dan tidak dapat ditentang. Siklus serangan dan rasa sakit kronis yang kejam dan berulang dalam hidup Anda tidak berhenti begitu saja. Sudah berakhir, selesai, sampai. Ini adalah pemberitahuan pengusiran rohani Anda kepada musuh. Mengapa kami begitu percaya diri? Karena Anda, beberapa orang terpilih, baru saja lulus ujian akhir mutlak Anda. Apa yang akan Anda dengar bukanlah spekulasi yang mendorong. Ini adalah kebenaran mendalam dan mengubah hidup yang ditegaskan oleh Alkitab, yang benar-benar akan mengubah DNA rohani Anda. Kemenangan Anda tidak lagi didasarkan pada harapan. Hal itu dijamin oleh keputusan ilahi permanen yang dimeteraikan oleh pekerjaan yang telah selesai dan wewenang Yesus Kristus sendiri. Anda benar-benar harus bertahan, karena kami akan memandu Anda melalui bakti-bakti Alkitabiah yang tak terbantahkan, bahwa Anda sekarang kebal secara rohani terhadap senjata-senjata lama dan usang itu. Setiap menit penderitaan yang Anda alami tidaklah sia-sia. Itu adalah proses alkimia spiritual yang diperlukan. Rasa sakit yang mendalam dan turun-temurun yang Anda bawa kutukan yang menghantui garis keturunan Anda tahun demi tahun. Anda bertahan dan memecahkannya. Anda adalah pemutus rantai yang ditunjuk untuk seluruh garis keturunan Anda. Beban kuno yang melumpuhkan itu diangkat untuk selamanya. Bekas lukamu bukanlah tanda kekalahan. Itu sekarang adalah tanda pengenal Anda yang mulia, lencana kehormatan yang terlihat, yang menegaskan bahwa Anda telah diangkat ke tingkat baru yang lebih tinggi. Di alam spiritual, kami akan menyingkapkan dengan tepat bagaimana pencobaan Anda yang sangat menyakitkan di masa lalu digunakan oleh Tuhan untuk menempa Anda menjadi senjata yang tidak bisa dipecahkan. Ini lebih dari sekedar merasa lebih baik. Ini tentang beroperasi pada frekuensi yang benar-benar baru. Ketinggian spiritual, di mana pemicu getaran rendah dan koneksi lama yang beracun bahkan tidak dapat lagi mengunci sinyal Anda. Anda melangkah keluar dari bayang-bayang dan memasuki realitas baru yang penuh kekuasaan, otoritas, dan kedamaian yang tak tergoyahkan. Jangan berani-berani melewatkan satu detik pun. Ini bukan hanya konten yang menyenangkan. Inilah pengetahuan transformasional yang krusial, yang secara definitif memisahkan mereka yang selalu tersiksa dari mereka yang selalu menang. Jika Anda percaya firman Tuhan, dan Anda siap untuk mengklaim kemenangan Anda yang permanen dan tidak dapat diubah, hancurkan tombol suka itu. Berlangganan saluran ini sekarang juga, dan mari selami pembebasan Anda. Temanku, sungguh luar biasa perjalanan yang telah kamu lalui. Anda telah melewati api, bukan? Inilah saatnya untuk mengenali perubahan besar yang telah terjadi dalam kehidupan rohani Anda. Serius, Anda akan merasakan perubahan seismik karena Anda benar-benar telah melewati garis finish. Akhir siklus ujian akhir begini, mari kita nyatakan diri musim lalu adalah sesuatu yang berbeda. Anda tahu perasaan ketika Anda terus membentur tembok yang sama, mengulangi tes yang sama? Ini seperti, ini dia lagi. Bukankah saya sudah mempelajarinya? Tapi inilah yang menarik. Siklus penderitaan dan serangan berulang yang Anda alami sudah selesai. Sampai keputusan ilahi telah dikeluarkan. Dan pola rasa sakit yang terus berulang tersebut telah dipatahkan secara permanen. Jangan berani-berani menganggap apa yang baru saja Anda alami sebagai pelajaran yang harus Anda ulangi dalam bentuk yang sama. Tidak. Sobat, apa yang Anda lalui adalah ujian akhir. Anda tahu, Tuhan tidak membiarkan orang-orang pilihannya melewati putaran yang tak ada habisnya dan tidak ada gunanya. Segala sesuatu yang terjadi mempunyai tujuan, dan ujian berat yang terakhir ini adalah ujian terakhir bagi iman Anda. Anda melewatinya
Tangan ke bawah, musuh melemparkan segalanya, kecuali bak cuci piring ke arah Anda. Namun ketergantungan Anda pada kebenaran yang Anda temukan dalam Alkitab membuat Anda tetap teguh. Bayangkan Abraham yang diminta untuk mengorbankan Ishak. Itu adalah ujian akhir dari kesetiaan tertingginya. Anda dapat membacanya di Kejadian 22. Dia tidak perlu mengulangi tes itu. Begitu pula Anda. Dirimu yang lama, yang rentan terhadap jenis serangan tertentu, telah tiada, dan dirimu yang baru, yang ditempa dalam ketekunan, telah muncul. Musim baru ini bukanlah musim yang terulang. Itu adalah hadiah. Jadi, tarik napas dalam-dalam, tepuk punggung Anda, dan internalisasikan kebenaran ini. Bab ini ditutup untuk selamanya. Sekarang, saat Anda berdiri di landasan baru ini, merasakan sisa-sisa musim lalu hilang, Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa ujian terakhir itu begitu brutal? Kekebalan dan fortifikasi spiritual Anda tahu, itu liar untuk dipikirkan. Tapi setiap serangan, setiap senjata yang dirancang untuk melawan Anda sebenarnya merupakan berkah tersembunyi yang aneh. Kita sedang membicarakan imunologi spiritual di sini. Saat Anda selamat dari serangan kencar itu, roh Anda mengembangkan antibodi spiritual. Serius, ketika musuh meluncurkan rencana lama yang sama, itu seperti menyuntik jiwa Anda dengan vaksin, membuat Anda kebal terhadap jenis racun tertentu. Alkitab memberitahu kita dalam Yesaya 54:17, senjata apapun yang ditempa melawanmu tidak akan berhasil. Dan itu benar. Namun kekuatan dari ayat tersebut bukan hanya karena senjatanya gagal. Itu karena semangatmu dibentengi oleh api. Bayangkan sebuah pedang yang dipanaskan dan dipalu berkali-kali. Ia menjadi lebih kuat, lebih tajam, lebih tangguh. Yesus Kristus sendiri menjanjikan kita pencobaan dengan mengatakan, dalam dunia kamu akan mengalami kesusahan. Tetapi bergembiralah, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 4:33 de la tarde. Musuh berkati hatinya, tidak asli. Dia mendaur ulang senjata dan strateginya. Tapi, coba tebak, dia tidak bisa menyentuhmu dengan cara yang sama lagi. Anda mengenali polanya sekarang. Anda melihat pengaturannya akan datang sangat jauh, dan Anda bisa menolaknya begitu saja. Ini seperti ketika Anda mengetahui bagian lucunya sebuah lelucon tersebut kehilangan kekuatannya untuk mengejutkan atau menyakiti. Anda mempunyai tingkat kearifan yang baru, sebuah anugerah langsung dari Tuhan. Anda tidak hanya bertahan hidup, Anda berkembang, karena iman Anda telah diuji dan terbukti benar, menjadikan Anda kebal secara rohani terhadap seronggan-seronggan spesifik tersebut. Dan benteng spiritual ini memiliki efek riak yang lebih luas dari yang Anda sadari. Karena Anda tidak hanya berjuang untuk diri Anda sendiri, melanggar kutukan generasi oke. Jadi disinilah segalanya menjadi sangat dalam. Sangat cepat. Penderitaan yang Anda alami, dengarkan baik-baik, ini bukan tentang Anda. Sekarang, itu mungkin terdengar kasar. Tapi tunggu dulu. Anda dipilih oleh Tuhan, bukan hanya untuk menyembuhkan diri sendiri, namun untuk benar-benar membayar hutang seluruh garis keturunan. Beban yang Anda pikul, kesedihan yang berat, dan berulang-uling, atau pola. Kekurangan seringkali merupakan urusan yang belum terselesaikan di generasi-generasi yang lalu. Bisakah Anda bayangkan betapa beratnya itu? Secara spiritual, Anda adalah kru pembersihan yang ditunjuk untuk sejarah keluarga Anda. Tapi pahamilah ini, siklus kutukan generasi berakhir pada Anda. Anda tidak hanya mengatasi kekacauan Anda sendiri, kamu berhasil melewatinya. Dalam Keluaran 20:5, kita melihat konsekuensi dosa diturunkan. Namun melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita ditebus dari kutukan hukum. Galatia 3:13. Keyakinan Anda yang tak tergoyahkan pada pekerjaan yang telah selesai itu telah menyelesaikan transaksi untuk garis keturunan Anda. Musuh menggunakan luka-luka rohani yang lama dan terbuka itu sebagai pintu masuk. Namun karena Anda teguh berpegang pada kebenaran Alkitab, luka-luka itu kini tersegel secara permanen. Anda telah menutup pintu bagi hak musuh untuk melecehkan keturunan Anda dengan cara yang sama. Suatu kehormatan, tugas yang brutal dan indah. Anda bukan hanya seorang pemenang. Anda adalah pionir generasi. Anda telah memutuskan rantainya. Butuh kekuatan luar biasa untuk mengubah penderitaan leluhur itu menjadi kemenangan Anda, yang membawa kami pada proses mendalam yang Anda jalani. Alkimia spiritual ini mungkin bagian paling luar biasa dari keseluruhan perjalanan Anda.
Anda telah menjadi seorang alkemis spiritual. Pikirkan tentang kata itu, alkimia, proses mengubah sesuatu yang tidak bernilai menjadi emas. Anda menerima hal terburuk dalam hidup. Anda rasa sakit, pengkhianatan, sakit hati, dan Anda mengubahnya. Anda mengubah racun menjadi penawar, dan kehilangan yang menghancurkan menjadi kebijaksanaan yang mendalam. Penderitaan tidak menghancurkan Anda. Itu menempamu menjadi senjata yang canggih dan tangguh untuk kerajaan Tuhan. Alkitab mengingatkan kita bahwa segala sesuatu turut mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan maksud kehendaknya. Roma jam 8:28. Ini bukan hanya pemikiran yang bagus. Itu adalah hukum spiritual yang bekerja dalam hidup Anda. Bekas luka Anda yang mungkin terasa seperti pengingat akan rasa malu atau sakit hati, kini menjadi bukti terkuat Anda. Hal ini menunjukkan bahwa Anda telah berjuang dan muncul sebagai pemenang. Didasari oleh keyakinan teguh Anda. Ketika Anda berbicara, kebijaksanaan itu mempunyai bobot karena tidak bersifat teoretis. Itu diperoleh. Anda adalah bukti hidup bahwa kuasa Yesus Kristus menjadi sempurna dalam kelemahan. Anda memiliki kesaksian yang dapat langsung mengubah suasana hanya karena Anda telah mengambil materi trauma yang mentah dan brutal dan memurnikannya menjadi emas rohani yang murni dan kuat. Dan bagian terbaiknya adalah transformasi internal ini memiliki hasil eksternal yang sangat nyata. Ketinggian dan otoritas, tempat yang lebih tinggi. Karena Anda menjalani proses alkimia spiritual, Anda telah meningkat secara mendalam. Anda sekarang beroperasi pada frekuensi yang sama sekali berbeda. Serius, Anda yang lama mungkin dikejutkan oleh rumor sederhana atau sedikit, tetapi yang baru Anda hanya menganggapnya sebagai kebisingan latar belakang. Pemicu emosi lama dan hubungan kuno, ikatan beracun dengan orang, tempat, atau kebiasaan tidak lagi sampai kepada Anda. Anda telah melampaui mereka secara rohani, seperti melepaskan kulit lama yang tidak nyaman. Saat Anda masuk ke sebuah ruangan, ada otoritas baru yang nyata tentang Anda. Ini bukan kesombongan. Itu adalah kepercayaan diri yang tenang dari seseorang yang telah meremehkan musuhnya, bersandar sepenuhnya pada Tuhan, dan menang. Bayangkan Musa turun dari gunung. Wajahnya benar-benar bersinar karena kemuliaan Allah. Keluaran 34:29-35. Anda telah lulus. Imanmu telah menggerakkanmu dari tingkat dasar menuju tingkat lanjut, dan musuh mengetahuinya. Mereka biasa membisikkan keraguan di telingamu. Sekarang, mereka melihat perlengkapan senjata Yesus Kristus bersinar terang di sekitar Anda, dan mereka menjaga jarak. Anda telah dipromosikan ke tingkat pengaruh spiritual, kebijaksanaan, dan kekuatan yang lebih tinggi. Ini, kawan, bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari realitas barumu, dan sungguh spektakuler. Realitas baru jadi. Apa arti semua ini bagi kehidupanmu sehari-hari? Ini bukan tentang mendapatkan kehidupan yang sempurna dan bebas masalah secara tiba-tiba. Jangan menipu diri sendiri. Kita hidup di dunia yang telah jatuh. Namun inilah janji yang mutlak dan tidak dapat dipatahkan. Anda tidak akan pernah mengalami rasa sakit yang sama lagi. Mengapa? Karena versi dirimu yang bisa saja dihancurkan oleh rasa sakit itu sudah tidak ada lagi. Versi lama dan rentan Anda mati dalam prosesnya. Itu adalah kematian dan kelahiran kembali secara rohani. Sebuah proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan besar Tuhan bagi Anda. Anda sekarang berlabuh pada kebenaran Alkitab, dan iman Anda adalah perisai yang tak tergoyahkan. Anda bukanlah korban keadaan. Anda adalah pemenang berdasarkan keputusan. Tempat pengujian telah bergeser, dan Anda kini diperlengkapi untuk pekerjaan yang lebih besar. Anda telah beralih dari selamat dari serangan menjadi berjalan dalam wewenang Yesus Kristus. Kenyataan baru ini berarti Anda dapat menghadapi tantangan apapun di masa depan, bukan dengan rasa takut, namun dengan keyakinan diri sebagai seorang juara. Ada pepatah mengatakan, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Kedengarannya klise, namun jika Anda melihatnya dari sudut pandang spiritual, hal ini sangatlah mendalam. Ini adalah kebenaran Alkitab yang sebenarnya. Sahabatku, setiap kali musuh melancarkan serangan terhadap Anda, entah itu bisikan keraguan, pengkhianatan, atau kemunduran yang melumpuhkan Anda, sebenarnya sedang dalam proses membangun antibodi spiritual. Anggap saja ini seperti program vaksinasi ilahi. Setiap paparan racun musuh
yang Anda selamatkan melalui keyakinan Anda yang teguh, tidak hanya menyakiti Anda, itu memvaksinasi Anda terhadap penyakit rohani tertentu. Sungguh menakjubkan. Musuh mungkin mengira dia menang dengan melemparkan sampah yang sama ke arah Anda. Namun yang sebenarnya dia lakukan adalah semakin memperkuat sistem pertahanan Anda yang sepenuhnya bertentangan dengan keinginannya. Seluruh cobaan ini, betapapun menyakitkannya, adalah cara Tuhan untuk memastikan bahwa Anda benar-benar diperlengkapi untuk fase takdir Anda selanjutnya. Dan mari kita bicara tentang dibentengi oleh api. Ketika seorang pandai besi ingin memperkuat sepotong besi, dia tidak hanya memolesnya. Dia memanaskannya dengan suhu yang sangat panas dan kemudian memukulnya berulang kali. Panas menghilangkan kotoran dan palu memadatkan material, menjadikannya lebih keras dan lebih tangguh. Api itu adalah musim pencobaanmu baru-baru ini. Tekanan yang konstan, perasaan disempurnakan di bawah panas yang luar biasa, itulah prosesnya. Kini, hal-hal lama, ketakutan, ketidakamanan, hal-hal yang menjadi sasaran empuk musuh telah musnah. Yang tersisa hanyalah baja spiritual murni, diasah dan diasah. Nabi Zakaria berbicara tentang Allah yang memurnikan umat Naya, seperti perak Zakaria 13, Novi. Anda telah melewati tungku itu. Dan coba tebak, Anda tidak keluar dengan bau seperti asap. Anda keluar dengan membawa aroma kemenangan dan ketangguhan seorang suci yang benar-benar teguh dalam nama Yesus Kristus. Anda sekarang adalah senjata presisi yang dibentuk oleh niat ilahi. Inilah sedikit rahasia tentang musuh. Dia adalah seorang pendaur ulang. Dia tidak punya ide orisinal. Dia akan mendatangi Anda dengan senjata yang sama seperti yang dia gunakan 5 tahun lalu. Mungkin kebohongan yang sama tentang nilai Anda, orang yang sama yang mencoba menarik Anda ke dalam drama, atau kecemasan finansial yang sama. Namun inilah bagian yang indah dan membebaskan. Senjata-senjata itu tidak lagi dapat menembus semangat Anda yang dibentengi dengan cara yang sama. Sebelumnya, mereka mungkin telah menyerang Anda dan langsung menjatuhkan Anda selama berminggu-minggu. Sekarang, Anda mengenali polanya secara instan. Ini seperti menonton film yang telah Anda tonton ratusan kali. Anda tahu persis kapan jump scare akan datang, dan Anda hanya tertawa. Iman Anda jauh lebih tajam sekarang, sehingga ketika musuh mencoba menggunakan trik daur ulangnya, roh Anda benar-benar melemparkannya kembali. Anda melihat pengaturannya. Anda melihat polanya itu adalah karunia Roh Kudus dan Anda menolaknya begitu saja. Lihat Yakobus 4:7. Ambil contoh Rasul Paulus, dia menghadapi pemukulan, karam kapal, dan pengkhianatan yang tak terhitung jumlahnya. 2 Korintus 11:24-27. Sungguh, pria itu adalah magnet bencana yang berjalan. Tapi apakah salah satu senjata yang diolang-guling itu menghentikannya? Sama sekali tidak. Setiap kelangsungan hidup bukan hanya penangguhan hukuman sementara. Itu adalah peningkatan permanen pada kekuatan rohaninya. Ketika dia berbicara tentang duri dalam dagingnya, 2 Korintus 12:7-10, dia belajar bahwa kasih karunia Allah cukup untuk mengatasi kelemahannya. Pelayanannya yang berkelanjutan membuktikan bahwa serangan-serangan tersebut menciptakan ketergantungan yang lebih besar pada Yesus Kristus, sehingga memperdalam kekuatannya, bukan melemahkannya. Anda tahu, gangguan terus-menerus dari musuh memaksa Paul untuk tetap terikat pada sumber kekuatan utama, dan hal yang sama juga terjadi pada Anda. Persidangan itu tidak hanya dijalani, itu dimaksimalkan untuk menciptakan inti batin yang tak tergoyahkan. Jadi, ketika serangan lama dan familiar itu mencoba menyerang Anda minggu depan dan mungkin hanya untuk uji coba Anda tidak akan panik, Anda akan tersenyum dengan sadar. Mengapa? Karena Anda telah mengalahkan musuh tersebut. Senjata itu sekarang sudah ketinggalan zaman jika dibandingkan dengan tingkat keyakinan dan kesadaran spiritual Anda saat ini. Anda telah pindah ke dunia di mana hal-hal yang dulu menyiksa Anda kini hanyalah debu di bawah kaki Anda. Ini adalah wisuda yang luar biasa. Anda beroperasi pada frekuensi baru, dan upaya musuh dengan getaran rendah tidak dapat lagi mengunci sinyal Anda. Penguatan internal yang luar biasa ini telah mempersiapkan Anda tidak hanya untuk bertahan, namun juga untuk menyerang. Dan ini adalah landasan tepat yang diperlukan untuk memahami wahyu mendalam berikutnya. Bagaimana perjuangan Anda bukan hanya perjuangan Anda, namun bagian dari penebusan generasi yang jauh lebih besar. Sekarang,
Mari kita beralih ke sesuatu yang benar-benar monumental. Sesuatu yang mengungkapkan banyak hal tentang besarnya panggilan Anda. Anda, rasa sakit yang Anda pikul beban berat, penderitaan yang berulang-ulang seringkali jauh lebih besar daripada sekadar beban pribadi Anda. Itu tidak selalu hanya pertarunganmu. Dalam pengertian spiritual yang mendalam, Anda membawa urusan yang belum selesai dari generasi yang lalu. Anda adalah wadah yang dipilih, titik dalam garis waktu di mana siklus kekurangan, ketakutan, atau disfungsi yang berulang harus dihentikan. Pikirkan sejenak. Anda benar-benar membayar hutang seluruh garis keturunan. Musuh menggunakan luka lama yang belum terselesaikan dari nenek moyang Anda sebagai pintu gerbang rohani. Namun karena iman Anda yang tak tergoyahkan kepada Yesus Kristus, Anda menutup pintu itu secara permanen. Ini bukan sekadar pembicaraan halus, itu berakar kuat pada Alkitab. Meskipun Allah menjanjikan pengampunan, konsekuensi dari pola generasi yang sering kita sebut kutukan dapat bertahan sampai seseorang dengan tegas melanggarnya. Bangsa Israel bergumul selama bara debat dengan konsekuensi ketidaktaatan nenek moyang mereka. Namun kamu, temanku, berdiri, kamu berpegangan pada Tuhan, dan kamu berkata, tidak lagi. Andalah yang akhirnya menolak untuk menyerah di bawah tekanan yang sudah biasa. Dalam kitab Ratapan dikatakan, nenek moyang kami telah berbuat dosa, dan tidak ada lagi dosanya. Tetapi kamilah yang menanggung kesalahan mereka. Ratapan 5:7. Anda menanggung kesalehan-kesalehan itu, sejarah yang berat itu, namun Anda memanfaatkan kuasa tertinggi darah, Yesus Kristus untuk menebus seluruh garis keturunan keluarga Anda. Anda harus sangat bangga dengan keberanian spiritual yang diperlukan untuk menghadapi kesenjangan tersebut. Ini adalah contoh indah dari peperangan rohani yang bertemu dengan penebusan keluarga. Anda tidak hanya berdoa untuk diri Anda sendiri. Setiap kali Anda selamat dari serangan yang melemahkan, setiap kali Anda memilih keyakinan daripada rasa takut, Anda sedang membongkar benteng spiritual yang telah diwariskan. Mungkin itu adalah semangat kemiskinan, masalah kecanduan, atau pola hubungan yang rusak apapun itu. Hal itu mencoba untuk hidup melalui Anda, sama seperti ia telah hidup melalui orang-orang sebelum Anda. Namun karena Anda memilih untuk berlabuh pada firman Tuhan, kemenangan Anda menjadi kebebasan mereka. Siklus kutukan generasi berakhir pada Anda. Ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda peroleh, namun ini adalah anugerah yang Anda terima melalui pekerjaan yang telah selesai di kayu salib, yang diaktifkan oleh kegigihan Anda. Lihatlah Yusuf dalam kitab Kejadian. Dia menderita pengkhianatan dan pengabaian yang sangat besar dari keluarganya sendiri, sebuah pola disfungsi berat yang dimulai dari Abraham dan Ishak. Namun ketabahan dan iman Yusuf kepada Tuhan tidak hanya mengangkat derajatnya, itu menyelamatkan seluruh keluarganya dari kelaparan. Dia benar-benar menjadi saluran keselamatan generasi, mengubah silsilah persaingan saudara menjadi silsilah kelangsungan hidup dan pengampunan. Perjalanan Anda mencerminkan kebenaran mendalam ini. Anda tidak hanya menikmati terobosan pribadi, Anda sedang menulis ulang sejarah spiritual keluarga Anda. Anda adalah titik porosnya. Jadi, ketika Anda melihat kembali musim penderitaan yang hebat itu, cobalah melihatnya melalui kacamata peperangan antar generasi. Ini bukan sekedar uji coba pribadi, itu adalah pertempuran terakhir untuk membebaskan keturunanmu. Musuh bertarung dengan sangat sengit karena dia tahu, jika dia kehilanganmu, dia akan kehilangan hak atas seluruh garis keturunan keluarga. Tapi dia kalah. Haleluya, perjuangan ini tidak sia-sia karena Anda tidak hanya bebas, tetapi Anda adalah generasi yang merdeka. Trauma berhenti di sini. Sekarang, saat Anda bergerak maju, berjalan dalam kebebasan baru ini, pahamilah bahwa rasa sakit yang mengancam akan menghancurkan Anda. Melalui rahmat ilahi, telah diubah menjadi sesuatu yang penuh kuasa dan penebusan. Transformasi mendalam ini adalah inti dari apa yang kami sebut alkimia spiritual. Disinilah keajaiban atau lebih tepatnya, kekuatan ilahi benar-benar bersinar. Kita sudah bicara tentang bagaimana kamu memutuskan rantainya, tapi bagaimana kamu melakukannya? Anda terlibat dalam tindakan alkimia spiritual. Bayangkan, sebuah proses yang mengubah hal biasa, atau bahkan racun, menjadi sesuatu yang berharga. Anda mengambil kehidupan terburuk yang diberikan kepada Anda, pengkhianatan, tekanan tanpa henti, penderitaan, dan Anda secara sistematis mengubah racun menjadi penawar dan kehilangan yang melumpuhkan menjadi kebijaksanaan yang bertahan lama.
Itu adalah tampilan utama dari keimanan dan penguasaan spiritual. Dunia mengharapkan rasa sakit menghasilkan kepahitan, namun Anda mengizinkan Tuhan menggunakannya untuk menghasilkan kecemerlangan. Itu adalah keajaiban. Sebenarnya, penderitaan tidak pernah dimaksudkan untuk menghancurkan Anda, tetapi untuk menjadi bahan mentah bagi penempaan terbesar Anda. Alkitab mengingatkan kita dalam Yakobus 1:2-4 untuk menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Bila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan kesabaran, supaya kamu utuh dan tidak kekurangan apapun. Anda tidak hanya menahan panasnya, Anda ditempa menjadi sebuah senjata bukan senjata pemusnah, namun sebuah instrumen tajam yang dirancang untuk kerajaan Yesus Kristus. Anda sekarang siap bertempur, teruji, dan terbukti. Periode yang baru piapi itu tidak mengurangi cahayamu, itu memurnikannya. Anda telah memperoleh kepadatan spiritual dan pemahaman yang tidak dapat diberikan oleh kehidupan muda sebanyak apapun. Dan, ya ampun, luka-luka itu, tempat di mana musuh mengira dia menimbulkan kerusakan fatal, itu bukan lagi hal yang memalukan atau lemah. Itu telah menjadi kredensial Anda. Bekas lukamu bukanlah tanda kekalahan. Itu adalah lencana prestasi rohani, lencana kehormatan yang membuktikan kuasa Tuhan yang bekerja melalui iman Anda. Ketika Anda melayani, ketika Anda berbicara tentang kehidupan, atau ketika Anda berdiri teguh, orang-orang menyadari betapa beratnya pengalaman yang ada di belakang Anda. Itu asli. Ini seperti seorang jenderal berpengalaman yang seragamnya menunjukkan tanda-tanda. Pertempuran perkataannya mengandung otoritas karena dia pernah berada di sana, melakukan hal itu, dan selamat karena kasih karunia Tuhan. Orang tidak mengikuti apa yang belum teruji. Mereka mengikuti orang-orang yang hidupnya membuktikan kekuatan keyakinan mereka. Pertimbangkan Ayub. Jika ada yang menjadi ahli alkimia, itu adalah dia. Dia kehilangan segalanya, kekayaannya, anak-anaknya, kesehatannya, semuanya, kecuali keyakinannya yang tak tergoyahkan. Teman-temannya menyuruhnya untuk mengutuk Tuhan dan menyerah. Namun Ayub tetap teguh. Dan apa yang terjadi? Tuhan memulihkan segala sesuatu yang hilang, melipat gandakan harta miliknya, dan memberinya hubungan yang mendalam dengan yang ilahi. Ayub 42:10-17. Ayub tidak hanya selamat dari racun kehilangan, dia mengubahnya menjadi bagian ganda dari berkah dan kebijaksanaan. Itulah pola alkimia spiritual yang baru saja Anda selesaikan. Rasa sakit adalah prasyarat untuk ketinggian tersebut. Pengalaman Anda berarti Anda sekarang memiliki kebijaksanaan unik dan tak ternilai yang hanya dapat diambil dari kedalaman pengalaman pribadi. Anda telah berjalan melewati lembah bayang-bayang kematian, dan sekarang Anda mengenal suara gembala lebih baik dari sebelumnya. Kebijaksanaan ini bukanlah pengetahuan kepala, itu adalah pengetahuan jiwa. Ini terintegrasi, praktis, dan sangat efektif. Transformasi internal yang diperoleh dengan susah payah inilah yang menjadi alasan mengapa lanskap spiritual di sekitar Anda berubah. Yang pasti, mengarah ke fase besar berikutnya, peningkatan dan otoritas yang hanya sedikit orang yang pernah mencapainya. Sekarang inilah bagian yang menarik. Karena Anda bertahan dalam api, karena Anda melakukan alkimia spiritual itu, Anda telah diangkat secara mendalam dan tidak dapat disangkal. Serius, Anda sedang beroperasi pada bidang spiritual baru sekarang. Ini seperti Anda telah ditingkatkan dari definisi standar ke definisi tinggi, dan semua orang, termasuk musuh, dapat melihat perbedaannya. Anda sekarang beroperasi pada frekuensi superior, getaran lebih tinggi yang tidak beresonansi dengan drama kecil, tingkat rendah yang pernah menyita waktu dan energi Anda. Ini benar-benar sesuatu untuk dilihat. Inilah hasil indah dari kelulusan rohani Anda. Pemicu-pemicu lama, hal-hal yang dulunya langsung menggagalkan kedamaian Anda dan menggoyahkan iman Anda, semuanya sudah tidak berfungsi lagi. Anda tahu mantan teman beracun yang tahu persis tombol apa yang harus ditekan? Atau keraguan diri berulang yang akan muncul? Pemrograman emosional yang lama pada dasarnya sudah ketinggalan zaman. Pemicu lama dan koneksi kuno tersebut sudah tidak lagi menjangkau Anda. Anda telah pindah rumah secara rohani, dan alamat rohani lama Anda terputus. Fakta bahwa gangguan-gangguan lama tersebut tidak menembus kedamaian Anda adalah bukti nyata dari ketinggian rohani baru yang telah Anda capai melalui ketergantungan Anda pada Tuhan dan kuasa Yesus Kristus. Dan percayalah,
Ini bukan hanya perasaan internal, otoritas Anda terlihat saat Anda mengucapkan firman Tuhan, saat Anda mendoakan suatu situasi, atau saat Anda memerintahkan musuh untuk melarikan diri. Otoritas baru itu terlihat jelas. Pikirkan tentang Elisa dalam Alkitab. Mantelnya, simbol otoritasnya, membawa kekuasaan. Mantel spiritual Anda telah diperkuat dan dimurnikan melalui api. Anda telah lulus dari sekolah pukulan keras, dan ijazah yang Anda bawa adalah kesaksian iman Anda yang tak tergoyahkan. Musuh langsung mengenali kredensial spiritual Anda. Ketika mereka melihat Anda, mereka tidak melihat korban yang mereka coba ciptakan. Mereka melihat orang suci yang telah teruji dalam pertempuran, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini bukan hanya tentang merasa baik, ini tentang aplikasi. Ketika Anda berdoa untuk kesembuhan, harapkanlah hasilnya. Saat Anda memerintahkan kedamaian di rumah Anda, harapkan ketenangan. Mengapa? Karena Anda telah diberikan akses ke tingkat kekuasaan spiritual yang lebih tinggi. Sebagaimana dinyatakan dalam Alkitab, dalam Lukas jam 10:19, Yesus Kristus memberi murid-muridnya kuasa untuk menginjak-injak ular dan kalajengking, dan atas segala kekuatan musuh. Otoritas itu adalah milik Anda, diperkuat oleh pencobaan yang Anda alami. Anda sekarang dapat masuk ke dalam situasi yang akan membuat takut Anda yang dulu dan menanganinya dengan tenang. Kepastian ilahi. Anda tidak mencoba untuk membangkitkan kekuatan. Anda hanya berjalan dengan kekuatan yang telah Tuhan berikan kepada Anda. Hal utama yang bisa diambil di sini adalah pengakuan. Sadarilah bahwa Anda bukanlah orang yang sama yang memulai siklus penderitaan terakhir itu. Anda telah berubah secara mendasar. Serangan spiritual yang Anda alami tidak menghancurkan Anda. Mereka mengaktifkan otoritas spiritual terpendam dalam diri Anda. Inilah sebabnya mengapa Anda harus memperlakukan diri sendiri secara berbeda dan mengharapkan orang lain memperlakukan Anda secara berbeda. Anda telah mendapatkan peningkatan ini. Transformasi yang kuat ini mengarah langsung pada janji inti. Kenyataan indah dari apa yang akan terjadi selanjutnya, yaitu babak baru Anda yang tak tergoyahkan. Ini adalah janji yang telah Anda tunggu-tunggu, akhir dari perjalanan sulit Anda. Perhatikan baik-baik, karena kebenaran ini adalah landasan kedamaian masa depan Anda, mulai saat ini dan seterusnya. Karena ketinggian dan benteng yang telah Anda capai, Anda dijamin akan mendapatkan hal ini. Anda tidak akan pernah mengalami jenis rasa sakit yang sama lagi. Sekarang, mari kita perjelas Alkitab tidak menjanjikan kehidupan yang bebas dari segala tantangan. Di dunia ini kamu akan mendapat kesulitan, bukan? Yohanes, las 4:33, della tarde. Tapi kata kuncinya di sini sama. Pola spesifiknya, senjata spesifiknya, sumber spesifik kesedihan yang melemahkan, itu tidak mungkin terjadi. Mengapa kita bisa begitu yakin akan jaminan ilahi ini? Karena hal ini tidak didasarkan pada kesempurnaan dunia di sekitar Anda, namun pada transformasi mendalam dan tidak dapat diubah dalam diri Anda. Versi dirimu yang bisa saja dihancurkan oleh rasa sakit itu sudah tidak ada lagi. Serius, diri yang tua, rentan, dan mudah menjadi sasaran itu mati dalam api percobaan terakhir. Itu adalah kematian rohani yang perlu, yang memberi jalan bagi kebangkitan Anda yang berkuasa dan membentengi. Sama seperti Yesus Kristus mati dan bangkit kembali ke kehidupan baru. Anda, melalui iman Anda, telah mati terhadap kelemahan Anda dan dibangkitkan ke dalam kekuatan Anda. Versi lama Anda rentan terhadap serangan tersebut karena luka masa lalu, pola generasi yang belum disembuhkan, atau tingkat otoritas spiritual yang lebih rendah. Tapi sekerong, Anda beroperasi dari kesadaran diri yang radikal dan keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Anda mengenali jebakan sebelum dipasang. Musuh membutuhkan titik kesepakatan, pintu spiritual yang terbuka untuk menyerang Anda dengan cara tertentu. Namun Anda telah menutup semua pelanggaran. Anda telah menutup pintu itu selamanya, berlabuh pada kebijaksanaan yang Anda peroleh. Anda tidak hanya berharap serangan itu tidak terjadi, Anda kebal secara rohani terhadapnya. Lihat, Anda sekarang seorang veteran. Dapatkah Anda membayangkan seorang prajurit kawakan melakukan kesalahan pemula yang sama yang hampir merenggut nyawanya 20 tahun yang lalu? Tentu saja tidak. Dia mempelajari pelajaran itu secara permanen. Anda telah lulus ke pangkat yang lebih tinggi dalam pasukan Yesus Kristus, dan Anda kini ditugaskan menghadapi tantangan-tantangan yang lebih tinggi, bukan? Perjuangan yang berulang-ulang dan merendahkan martabat di masa lalu.
Realitas baru Anda adalah pertumbuhan spiritual yang konsisten, otoritas yang lebih tinggi, dan berjalan dalam kepenuhan takdir Anda. Anda berhak untuk fokus pada masa depan dan panggilan besar yang Tuhan berikan dalam hidup Anda, daripada berjuang dalam pertempuran lama yang sudah dikalahkan. Realitas baru ini adalah warisan Anda yang dijamin oleh perpaduan kuat penderitaan Anda dan komitmen Anda terhadap Alkitab. Itu berarti Anda dapat menatap ke depan tanpa rasa takut, mengetahui bahwa perjuangan masa lalu Anda telah membekali Anda dengan sempurna untuk masa depan gemilang. Pegang erat kebenaran ini, berjalanlah dalam otoritas dan kebebasan baru ini, dan dengan itu kami telah meliput semua wahyu besar dan kebenaran mendalam yang mendefinisikan beberapa orang terpilih yang telah mencapai tonggak sejarah yang luar biasa ini. Anda benar-benar siap untuk panggilan Anda tingkat berikutnya. Nah, itu dia teman. Pertarungan Anda tidak hanya terhenti, ini sudah berakhir secara permanen. Anda bukan lagi sekedar pemenang. Anda adalah seorang juara yang tak tersentuh, terjamin dalam iman luar biasa yang diberikan Yesus Kristus kepada Anda. Anda memutuskan rantainya, Anda mendapatkan otoritas, dan Anda melangkah ke dalam realitas baru di mana rasa sakit lama itu tidak dapat menyentuh Anda. Jadi, inilah pertanyaan saya untuk Anda, kaum terpilih. Bagian mana dari siklus lama yang paling ingin Anda tinggalkan selamanya? Beritahu saya di komentar sekarang. Jangan lewatkan wahyu berikutnya. Jika pesan ini bergema dan Anda percaya pada kekuatan Alkitab, silakan berlangganan dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan mendalam kami berikutnya. Dan ngomong-ngomong, jika Anda ingin memahami cara mengaktifkan sepenuhnya otoritas yang baru saja kita diskusikan, klik video yang muncul di layar Anda sekarang ini adalah langkah sempurna berikutnya untuk peningkatan Anda. Sampai waktu berikutnya, teruslah berjalan dalam kemenanganmu. Mentormu, Jose.